Salam damai dan salam sejahtera. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan bahagia dan baik-baik. Saya, Margaret Indriana, senang sekali dapat menemani para sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Program Oase Rohani Katolik hari ini adalah merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-11. Telah hadir bersama saya narasumber Romo Setio Gunawan yang akrab dipanggil dengan Romo Gunawan. Kita mari menyapa Romo. Selamat datang Romo. Terima kasih Mbak Margaret, apa kabar? Luar biasa Romo, puji Baik-baik. Tuhan, baik-baik. Bagaimana dengan Romo? Tuhan sehat, Tuhan memberikan kesehatan pada saya. Puji Tuhan ya Ya, Romo ya. oke, Kita juga Tuhan berharap berkati. para sahabat Oase Rohani Katolik dalam keadaan baik ya Romo. Baik ya. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai perbincangan rohani hari ini, kita akan memulai dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Gunawan. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami beri kesempatan sejenak untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan sebagai bekal bagi kami semua untuk menjalani pelayanan-pelayanan, pekerjaan dan karya-karya kami. Semoga melalui inspirasi Santo Paulus dan Injil Matius, kami boleh menjadi semakin matang dan dewasa dalam mengemban tugas perutusan-Mu, membawa nilai-nilai rohani, nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai surgawi bagi sesama kami. Tuhan berkatilah acara kami dari awal sampai selesai nanti, agar semuanya berkenan kepadamu dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan dan merenungkannya. Kami persembahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa. Dan memang kalian sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja jika ada seseorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian, karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku,
supaya jangan menjadi beban bagimu. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Silakan Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, mari kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Gunawan. Romo, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan dari bacaan hari ini, Romo? Saudara-saudaraku yang terkasih dan Mbak Margaret, hari ini kita membaca yang pertama, bagaimana pengalaman Paulus di Korintus ketika harus berhadapan dengan berbagai macam cobaan dan tantangan. Paulus mengajak kita untuk bersabar,
saat kita semua menghadapi banyak tantangan dan cobaan yang bermacam-macam. Pengalaman Paulus sendiri ketika dipanggil oleh Yesus menjadi kisah yang selalu diulang-ulang di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan umat pada waktu itu. Kalau kita melihat sejenak bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus, diceritakan dalam Kisah Rasul itu sampai 3 kali. Di bab 9, bab 22, dan bab 26. Dan diceritakan dengan sebuah kebanggaan ketika Paulus berjumpa dengan Yesus. Paulus sendiri tidak pernah berjumpa dengan Yesus ketika Yesus hidup di sekitar Yerusalem di Israel. Karena Paulus baru muncul sekitar 7-8 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Maka tantangan yang tadi kita lihat di dalam Injil, bahwa Paulus pernah mendapatkan satu tantangan yang berat bahwa dia disangsikan sebagai rasul. Sehingga ketika orang-orang mendengar berita dari orang lain di luar Paulus yang menyaksikan bahwa Paulus itu adalah rasul, Paulus membela diri. Itu semakin tampak ketika surat Paulus bisa kita baca di Galatia. Rupa-rupanya di Korintus ini juga ada sedikit nada yang sama. Sehingga Paulus mau mengatakan kepada orang-orang bahwa saya ini rasul juga. Bahkan gereja mengatakan Paulus itu rasul agung. Karena Paulus diutus oleh Tuhan untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Maka Paulus juga disebut sebagai rasul segala bangsa. Kira-kira begitu yang sedikit bisa kita kupas. Iya, terima kasih Romo. Kalau tadi dilihat bahwa banyak orang menyaksikan mengenai Paulus di mana beliau tidak bertemu langsung dengan Tuhan Yesus ya Romo ya. Dan melihat penderitaan-penderitaan Paulus pada ayat-ayat setelahnya, itu bagaimana dengan kita sebagai manusia untuk meneladan Santo Paulus ini Romo? Iya, di dalam setiap kehidupan, perjuangan selalu mengalami cobaan, tantangan. Tidak ada seorang pun di dunia ini dalam setiap perjuangan memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran itu selalu mulus. Pasti ada tantangan-tantangannya. Seperti tadi di dalam bacaan pertama kepada umat di Korintus, Paulus sendiri mengingatkan kepada kita semua tentang peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ya. Sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi dikisahkan di sana bahwa Adam dan Hawa yang berada dekat dengan Tuhan di tempat surga, di tempat Taman Firdaus, itu pun tidak luput dari cobaan dan tantangan. Begitu juga perjuangan Tuhan Yesus puncaknya. Kurang apa baiknya Tuhan Yesus? Kurang apa perjuangan Yesus, kejujuran dan pelayanan Yesus. Tapi toh ada orang-orang yang memfitnah dia, yang menganggap dia jelek, gagal, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak pernah mundur. Semakin banyak tantangan dan cobaan, semakin banyak orang yang memfitnah orang suci ini, semakin tampak kesuciannya. Dan semakin menampakkan nilai-nilai surgawi dengan kata-katanya yang sangat indah dan berbobot. Misalnya saja ketika Yesus disalibkan, menurut Injil Lukas, Yesus justru mendoakan orang-orang yang menyalibkan Yesus tidak pernah mencaci maki. Bahkan penjahat yang bertobat
itu diajak untuk masuk surga. Nah, kalau kita melihat tadi surat Paulus kepada umat di Korintus bab 11, kalau kita teruskan, Paulus juga menggambarkan betapa berat perjuangan Paulus dan harus menghadapi banyak sekali cobaan dan tantangan. Tetapi cobaan itu tidak pernah menyurutkan Paulus untuk tetap mewartakan Injil kepada umatnya di berbagai macam tempat. Misalnya saja, saya akan sedikit membacakan surat Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, bab 11, mulai dari bab 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Jadi Paulus adalah seorang pelayan yang luar biasa, lebih daripada orang-orang lain, lebih daripada rasul-rasul yang lain. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjelih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jikalau ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Luar biasa. Bagaimana perjuangan Paulus untuk mewartakan Injil, mewartakan nilai-nilai surgawi, nilai ilahi yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya. Pengorbanan Yesus, wafat dan kebangkitannya diyakini oleh Paulus, sehingga keyakinan itu yang begitu sangat mendalam dalam diri Paulus tidak pernah menghalangi Paulus untuk tetap setia mewartakan Injil. Tadi disebutkan memelihara jemaat-jemaat meskipun tidak pernah tanpa penderitaan. Masuk penjara, dipukul, didera, dan lain-lainnya. Itu justru menunjukkan sebuah tanda iman yang luar biasa. Paulus yakin meskipun banyak penderitaan, tapi pasti Tuhan menguatkan. Sehingga Paulus tetap melayani apapun yang terjadi. Iya, terima kasih Romo. Kalau kita lihat penderitaan Paulus yang begitu mengerikan, tetapi dengan keimanan yang kuat, Paulus tetap mewartakan seperti utusan Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita ya Romo ya. Kita juga mewartakan apa yang Tuhan sabdakan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, itu justru menunjukkan sebuah iman yang kuat. Kalau kita hanya bisa hidup, bisa melayani, bisa menggereja, bisa bermasyarakat dalam kondisi-kondisi yang normal, yang tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, kadang-kadang justru bertanya, di mana imanmu? Tetapi iman kita tunjukkan, kita ungkapkan ketika kita tetap setia kepada Tuhan, ketika kita tetap mewartakan Injil, meskipun ada tantangan dan cobaan, meskipun ada caci maki, ada fitnah, meskipun ada berbagai macam cobaan. Itulah tanda iman kita. Maka dalam hidup kita sehari-hari juga sama. Misalnya di dalam kehidupan suami istri, di dalam kehidupan dengan pelayanan gereja,
kita pasti pernah mengalami dalam hidup rumah tangga kekecewaan, relasi yang tidak mulus, komunikasi yang macet. Tetapi justru iman kita akan Kristus Sang Juru Selamat akan tampak pada saat kita tetap setia kepada pasangan hidup, sekalipun kadang-kadang komunikasi macet. Sehingga bersama dengan Yesus kembali untuk meningkatkan, mengembalikan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam kehidupan keluarga. Begitu juga di dalam pelayanan-pelayanan gereja, kadang-kadang entah di lingkungan, entah di dalam pelayanan seksi atau pelayanan apapun, kadang-kadang ada salah paham atau kadang-kadang ada komunikasi yang tidak baik. Kalau tidak hati-hati, peristiwa yang menyakitkan itu membuat kita patah semangat dan kadang-kadang malah nggak ke gereja. Nah, itulah yang harus diwaspadai. Kalau kita melayani di gereja, melayani di lingkungan bersama dengan teman, hanya setia pada saat kita semua bisa melayani dengan baik tanpa masalah, kita belum bisa menampakkan sesungguhnya iman kita itu di mana. Seberapa jauh, seberapa dalam imanku kepada Kristus. Maka seperti Paulus, kita mau belajar, bahkan seperti Tuhan Yesus yang disalib. Sekalipun ada tantangan, ada cobaan, ada kuasa kegelapan mungkin, ada orang yang tidak suka, tapi kalau kita mempunyai keyakinan bahwa tujuan kita menjadi orang Kristen adalah mewartakan nilai-nilai yang baik, tentu saja kita tidak tertutup dengan kritik-kritik dari yang positif dari orang lain, tapi iman kita tampak dalam kesetiaan kita kepada Tuhan dalam gereja, dalam pelayanan suci, meskipun mengalami seperti Paulus. Ya, Romo, kalau sebagai seorang Romo kan adalah representasi dari Yesus masa kini, Romo. Dan kalau dilihat kan juga tantangan masa kini itu memang berbeda dengan yang lalu. Tetapi kira-kira bila Romo mendapatkan tantangan seperti itu, apa yang akan Romo lakukan untuk mewujudkan iman yang ada, Romo? Ya. Biasanya begini, pernah ada orang berpesan kepada saya atau juga pada umumnya, kamu jangan mengambil sebuah keputusan dalam kondisi yang tidak tenang. Misalnya saat kita diejek, saat kita dikritik, kita tidak boleh bereaksi spontan dengan misalnya, oke, saya mundur saja. Tetapi kita bisa sedikit, sebentar lah, untuk menyendiri di dalam doa, menyendiri dalam ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah kita bisa lebih baik, lebih tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, kalau kita mengambil keputusan dalam kondisi yang emosional, keputusannya pasti salah. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari Paulus dan juga dari para rasul, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus pun seringkali menyendiri ke tempat yang sunyi untuk berrelasi dengan Bapa. Dan dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting, bahkan dalam kondisi gagal, kita semua bisa menyendiri sejenak. Dan disitulah kita akan mendapatkan penyegaran untuk meneruskan perjuangan kita, meneruskan pelayanan kita. Iya, Romo. Ya. Baik, Romo, kalau dalam keadaan emosi hanya di mulut saja, nggak difikirkan dan juga tidak diresapkan dalam hati ya, Romo ya. Maka perlu penenangan diri dan juga terutama berdoa untuk minta kekuatan Tuhan, Romo, tentunya ya. Iya. Kritik apapun, entah itu kecil, entah itu besar, pasti ada gunanya. Ya, maka setiap kali kita mendapatkan kritik atau ketidakpuasan dari teman atau dari orang lain atau dari umat, kita semua mau mengundurkan diri sejenak. Pasti ada pesan-pesan yang positif di balik dari kritik yang mungkin menyakitkan. Sehingga kita tidak pernah berhenti dalam pelayanan ketika kritik itu muncul. Justru malah kritik itu menambah kita semangat
karena kita mempunyai sesuatu yang baru untuk pelayanan. Baik Berikutnya. Romo, dengan kritik itu tergantung sudut pandang kita. Kalau kita misalnya berpikirnya negatif, kita jadi kesel dan marah ya Romo. Iya. Tetapi kalau kritik itu kita resapi, yang tadi Romo katakan, itu akan memacu kita untuk memperbarui kepribadian kita ya Romo ya. Iya, betul. Romo, berkaitan dengan itu banyak hal yang kita sudah kupas dari kitab dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Lalu kalau di sini dikatakan Paulus mewartakan di beberapa tempat yang Tuhan sudah utus. Kalau kita manusia yang zaman sekarang nih Romo, itu sebenarnya diutusnya kemana sih Romo? Ya, seperti di dalam Injil, mungkin kondisi waktu itu dengan yang sekarang sudah akan berbeda. Ya. Tetapi intinya sama, bahwa kita diutus oleh Tuhan mewartakan Injil kepada semua orang di dunia ini. Dalam kondisi sekarang ini, pewartaan Injil bisa langsung dan bisa tidak langsung. Misalnya di dalam gereja sendiri ada pewartaan-pewartaan yang langsung berupa apa? Misalnya ada para katekis yang mengajar agama, baik di gereja maupun di lingkungan para aktivis. Tetapi juga mewartakan Injil di masyarakat dengan nilai-nilai Kristiani yang kita wartakan sebagai pondasi bagi setiap pelayanan. Misalnya di tengah masyarakat, nilai-nilai surgawi itu kan juga nilai-nilai Kristiani yang sangat universal. Misalnya soal kejujuran, itu kan harus kita wartakan dan kita pertahankan. Nilai kebinekaan, itu kan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu ada di dunia, di Israel, itu kan bertemu dengan berbagai macam orang, dengan latar belakangnya. Bahkan ketemu dengan orang-orang yang berdosa, ketemu orang-orang yang lemah, ketemu juga orang-orang kaya, pernah makan dengan orang kaya juga. Tetapi Yesus tidak pernah melalaikan nilai terdalam dari Kristiani. Yesus memasukkan nilai-nilai Kristiani itu di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan berbagai macam orang. Itu juga dilakukan oleh Santo Paulus. Ya, Paulus kan berbagai macam budaya ditemui ketika dia pergi kemana-mana sebagai rasul segala bangsa. Bahkan dia bertemu dengan orang dalam budaya Yunani yang sangat kuat di Athena. Paulus pernah diusir karena Paulus dianggap mengganggu budaya itu. Tapi Paulus tetap setia mewartakan itu, memasukkan nilai-nilai universal, nilai-nilai Kristiani surgawi yang juga diamini oleh semua orang. Ya, begitu juga di tengah-tengah masyarakat kita, dimanapun kita berada, kita tetap mau menyuarakan itu. Oke, baik Romo, terima kasih pada sesi yang pertama ini. Kita sudahi dulu Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kami di sesi yang pertama ini. Kita akan jeda sejenak dan akan kita lanjutkan pada permenungan kita di sesi yang kedua. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan kami, Romo Gunawan Setio dan saya Margaret Indriana, bersama dengan Anda pada sesi yang kedua ORK pada hari ini. Bagi para pendengar, para sahabat yang mau melayangkan pertanyaan dapat mengirimkan ke alamat email orkkaj@yahoo.com atau ke handphone 0882 9019 0900. Bagi para sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkan ke alamat email orkkaj@yahoo.com atau handphone 0882 9019 0900. Ya, Romo,
Mungkin ada para sahabat yang baru bergabung di sesi kedua ini, Romo bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan pada sesi yang pertama, Romo. Para sahabat yang terkasih, di dalam sesi yang kedua ini kita mau meneruskan permenungan kita. Dan dalam sesi yang pertama tadi kita sedikit merenungkan apa yang dialami oleh Santo Paulus. Santo Paulus yang dipanggil oleh Yesus secara istimewa ketika dia mau menganiaya umat Kristiani. Tapi di tengah perjalanan Paulus mendapat penampakan dari Tuhan Yesus. Dan Paulus kemudian berjumpa dengan Ananias dan dibaptis di sana sehingga dia bisa membuka matanya lagi. Dan mulai saat itulah Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mewartakan Injil Kristus kemana-mana. Dan dalam membawakan nilai-nilai surgawi itu tidak pernah tanpa cobaan, tanpa tantangan. Bahkan Paulus mengalami banyak penderitaan. Tapi justru iman yang luar biasa yang ditampakkan oleh Paulus adalah tetap setia kepada Kristus sampai mati di Roma, dipenggal kepalanya, sampai wafat di sana, tetap di dalam nama Yesus. Maka kita mau belajar, sekali kita Katolik, tetap Katolik. Sekali kita setia kepada Yesus, apapun yang terjadi, kita setia kepada Yesus, karena kita mencintai Yesus yang juga akan memberikan sukacita dan kebahagiaan sejati di rumah Bapa kelak. Iya. Ya. Setia dan taat sampai akhir ya, Romo ya. Sampai akhir. Ya. Baik Romo, di sesi kedua ini dalam Injil Matius kita kayaknya diajarkan untuk berdoa yang benar, Romo. Ya. Nah, apa yang mau Romo sampaikan? Ya. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius mengajarkan kita untuk berdoa. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, ajaran Yesus tentang doa, yang khususnya doa Bapa Kami, itu ditulis oleh dua penulis Injil. Satu oleh Matius, bab 6 ayat 7-15, lalu oleh Lukas, bab 11. Konteksnya sedikit berbeda. Ya. Kalau kita bicara yang Matius, bab 6 ayat 7-15, Yesus mengajarkan doa Bapa Kami dalam konteks khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus yang pertama. Ditujukan kepada siapa? Ya. Matius adalah seorang murid Yesus, ya, yang dipanggil secara khusus dari pemungut cukai. Dan dia menjadi saksi kehidupan Yesus. Sekitar 50 tahun sesudah Yesus naik ke surga, meninggalkan dunia, Matius menulis Injilnya, ya, dengan rapi sebagai seorang redaktur yang hebat. Maka di dalam seluruh Injil Matius, ya, dituliskan 5 khotbah panjang. Dan yang kita baca tentang doa Bapa Kami adalah khotbah pertama yang panjang dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius. Kepada siapa Matius menulis Injil ini? Kepada orang Kristiani di sekitar Israel, Yerusalem, dan lain-lainnya, yang dulu punya latar belakang Perjanjian Lama, yang punya latar belakang sebagai bangsa Yahudi, yang kemudian percaya kepada Kristus. Maka konteksnya adalah konteks khotbah pertama Yesus di bukit. Dalam khotbah pertama itu, Tuhan Yesus memberikan dasar-dasar penting bagi umat Kristiani yang mau mengikuti Yesus. Salah satu dari dasar itu adalah doa Bapa Kami. Maka doa Bapa Kami yang diajarkan dalam Injil Matius sedikit berbeda dengan Injil Lukas. Matius lebih panjang,
sedikit. Nah, konteksnya adalah konteks Yahudi. Maka tadi di dalam awal ayat 6, bila kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, atau disebut orang munafik. Ya. Nah, konteks waktu itu adalah banyak orang yang berdoa bukan untuk membina relasi dengan Tuhan, tetapi supaya dilihat orang. Itulah. Maka kadang-kadang muncul di dalam nasihat yang sebelumnya, yang Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, masuklah kamar. Jangan berdoa supaya dilihat orang. Ya. Mungkin waktu itu ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Ada orang yang berdoa jam tertentu di bait Allah. Misalnya jam 12 harus sudah berdoa di bait Allah. Tapi karena sibuk pekerjaannya sehingga sampai bait Allah terlambat. Jam 12 yang seharusnya sudah sampai di bait Allah, dia masih di perempatan jalan. Lalu di perempatan jalan itu dia berdoa supaya orang-orang melihat. Kadang-kadang sampai di pasar. Ya. Maka Yesus mengatakan doa adalah sebuah relasi kuat antara kita dengan Tuhan. Maka kemudian Yesus menganjurkan doa seperti itu, jangan bertele-tele, tetapi buatlah relasi yang indah antara pribadi kita dengan Tuhan, dan relasi itu akan terasa begitu indah kalau kita berdoa secara pribadi di kamar. Itu kira-kira. Baik, Romo. Dengan kata lain, karena itu relasi yang kita dengan Allah, mau tidak mau kita ya menyepi gitu ya Romo ya. Sehingga benar-benar ya seperti misalnya kita mau bicara, saya bicara dengan Romo, ya mau tidak mau saya berdoa dengan Romo. Kalau dengan Tuhan berarti di ruangan, tutup pintu. Dan Romo, kalau kita lihat doa Bapa Kami ini begitu indah Romo, dari mulai awal sampai akhir. Nah, ada pesan-pesan penting apa yang akan disampaikan oleh saat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami ini Romo? Ya. Doa Bapa Kami menurut Injil Matius, itu konteksnya konteks orang-orang Yahudi, latar belakangnya. Maka seperti yang lain-lainnya di dalam Injil Matius, Matius sangat kental dengan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang ada di Israel. Misalnya saja, salah satunya angka. Orang Yahudi itu senang dengan angka. Angka misalnya salah satunya angka 7. Dalam Matius, berapa kali kamu harus mengampuni. Itu khas Matius. Ya. Itu tidak ada di dalam Injil yang lain. Dari bab pertama dari Injil Matius sudah dijelaskan tentang silsilah Yesus. Itu angka 7 berperan di sana. Dan rupa-rupanya doa Bapa Kami itu juga angka 7. Dengan angka itu orang-orang Israel menghayati peran Allah di dalam kehidupan mereka. Di situ mau diungkapkan bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Maka kalau doa Bapa Kami itu dibagi menjadi 7 bagian, itu juga menunjukkan sebuah relasi yang sangat erat antara manusia dengan Tuhan. Tuhan ikut masuk di dalamnya. 7 itu apa? Kita bisa melihat. Ada 2 bagian besar. Bagian kepada Allah, pujian kepada Tuhan, dan 3 permohonan manusia. Kita melihat Bapa Kami yang ada di surga, itu judulnya. Lalu dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Lalu 4 permohonan yang berikutnya untuk kita. Sekarang bukan mu lagi, tetapi kami. Berilah kami rezeki hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun. Janganlah masukkan kami, bebaskanlah kami.
Jadi doa Bapa kami adalah doa yang sangat indah sekali. Di mana di situ kita berelasi dengan Tuhan secara intens. Dan kita menyebut dari judulnya Bapa kami, bukan Bapakku. Kalau kita melihat yang lain, doa syahadat, aku percaya, bukan kami percaya. Ada sesuatu yang khas di sana. Bapa kami, pertama kita menyebut Bapa. Bagi kita semua umat Kristiani, menyebut Bapa adalah satu hal yang sudah biasa. Karena kita setiap hari dari kecil sudah diajar oleh guru agama, oleh pastor setempat bahwa Tuhan itu Bapa kita. Itu kemudian dijabarkan dalam banyak kisah, Bapa yang maha baik mengampuni anak yang berdosa, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik, memberikan Roh Kudus. Di sana ada sebuah ungkapan bahwa Tuhan itu adalah seorang Bapa yang baik hati. Nah, bagi orang-orang Israel pada waktu itu, kata Bapa itu adalah kata yang baru. Mereka tidak pernah menyebut Allah sebagai Bapa. Ada sebutan Yahweh, ada Adonai, ada Eloi, macam-macam ya. Tapi kata Bapa yang mungkin sayup-sayup sudah pernah didengungkan di Perjanjian Lama, ditegaskan oleh Yesus bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Sehingga relasi yang jauh itu dengan kata Bapa menjadi dekat. Kita adalah anaknya dan Bapa adalah ayah kita sendiri. Maka dengan doa Bapa kami kita merasa akrab dengan Allah sendiri dalam Yesus. Itulah kira-kira awal dari sebutan Bapa kami. Nah, dalam doa itu sangat lengkap ya. Pertama, 3 bagian pertama pujian ke relasi kita dengan Allah. Dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu kalau di dalam bahasa Latin ya. Artinya apa? Kita memuji Allah yang maha kudus. Kita memuliakan Allah yang sangat suci. Datanglah kerajaanmu. Itu yang kadang-kadang susah. Di atas bumi seperti di dalam surga. Kita mohon supaya kerajaan Allah datang. Bukan dalam bentuk kerajaan Allah yang gede. Kerajaan seperti keraton di Jogja datang. Tetapi kerajaan Allah adalah Allah yang meraja. Kita mohon supaya dalam seluruh hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita dibimbing, dikuasai oleh Allah Sang Raja. Sehingga Raja yang kita yakini sebagai Bapa yang baik akan kita ikuti apa kehendaknya. Dan apa yang kehendak Tuhan adalah baik adanya seperti yang ada di surga. Surga adalah kesempurnaan. Tidak ada yang lebih sempurna daripada surgawi. Maka kita mohon berkat supaya kita manusia yang lemah, yang berdosa, yang tidak sempurna ini boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Sehingga apa yang suci, apa yang sempurna boleh kita jalani, kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik Romo. Terima kasih banyak pengetahuan rohani yang Romo sampaikan tentang doa Bapa kami ini. Dan saya ada tertarik dengan ini Romo, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, bicara mengenai mengampuni Romo, seringkali kan sulit sekali kita mengampuni orang lain. Padahal kalau dari kalimat ini, kesalahan kita nggak akan diampuni kalau kita tidak mengampuni orang lain. Nah, itu bagaimana Romo? Ya. Ini bahkan ditekankan di bawah lagi ya. Doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Lalu di bawahnya dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni sesama, Bapa juga tidak mengampuni. Ini nanti akan dijelaskan lagi di dalam Injil Matius di bab berikutnya. Berapa kali kamu harus mengampuni. Itu bab 18 ayat 21 dan seterusnya. Bahkan diumpamakan dengan sebuah kisah tentang orang yang berhutang. Ya. Maka kita berdoa itu memohon
supaya kelemahan-kelemahan kita yang seringkali terjadi, yang saya alami, begitu sulit mengampuni, bahkan dendam itu seringkali ada di dalam pikiran hati kita ketika kita sudah mendapatkan sakit hati. Lalu ada dendam, ada perasaan ingin membalas dan lain sebagainya. Namun semuanya itu kan bukan nilai-nilai surgawi. Itu bukan nilai-nilai ilahi. Itu nilai-nilai kegelapan, nilai-nilai dosa yang mengganggu manusia. Ya. Maka justru kesucian kita akan bisa kita wujudkan ketika kita bisa mengampuni saudara kita yang bersalah. Meskipun itu tidak mudah. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada kita. Kurang apa baiknya Tuhan Yesus berjuang selama hidupnya, tapi akhirnya disalibkan. Kalau pikiran manusia normal, dipukul saja kita mau balas mukul. Ya. Manusiawi ya Romo. Manusia. Itu kelemahan kita manusia. Tapi kita punya seorang guru, Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan kekuatan contoh kepada kita. Kadang-kadang ada orang mengatakan, Yesus bisa gitu kan karena Tuhan. Gitu. Kan saya kan manusia. Justru itulah kita memilih sebagai orang Katolik karena saya ingin meniru Tuhan Yesus. Kalau saya hanya mengatakan saya manusia lemah, kan Tuhan bisa. Itu sebuah kesombongan sebetulnya. Ya, kesombongan saya kan manusia, berarti apa? Kalau manusia boleh dong membalas dendam. Sebetulnya bukan begitu. Ya, karena saya manusia lemah, maka saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, kita akan bahagia sekali. Justru kebahagiaan itu bisa kita rasakan saat kita bisa mengampuni dan menerima pengampunan dari sesama kita. Karena Tuhan Yesus di situ berarti hadir di dalam perjumpaan kita, dalam peristiwa hidup, dalam peristiwa saat kita mengampuni sesama. Maka itu semua dijabarkan oleh Yesus dalam berbagai macam cara. Kalau ditempeleng pipi kirimu, kasih yang kanan. Itu yang susah. Bukan berarti langsung letterlek gitu. Tapi artinya apa? Ya kita mencoba pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Karena apa? Kita mau mewujudkan nilai surgawi dalam kehidupan kita manusia. Ya. Ukuran yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu sangat tinggi. Ya, kalau ukurannya sangat rendah, semua orang sudah bisa mencapai nilai surgawi itu ya. Kalau kamu ditempeleng pipi kiri, balas saja. Oh bisa semua orang. Tapi itu bukan nilai surgawi. Nilai yang tinggi yang ditawarkan oleh Yesus sangat tinggi. Ya. Cintailah musuhmu. Oh nggak mudah. Tapi kita mau mencoba untuk naik tangga dari tangga pertama sampai tangga 10 kesempurnaan. Mungkin kita sudah berhasil sampai tanggal 5, jatuh lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi karena kita mempunyai ukuran, mempunyai tuntutan, mempunyai ajaran sempurna di tingkat 10. Maka banyak orang berhasil ke sana, meskipun kadang-kadang jatuh dan bangun. Maka sebuah nasihat pernah kita dengarkan ya, bahwa kehebatan seseorang, kejayaan seseorang, itu bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi berani bangkit setiap kali dia jatuh. Tuhan Yesus jatuh 3 kali ya, bangkit akhirnya selesai juga. Baik, dengan kata lain Romo, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita juga meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini ya Romo ya. Ya, Romo, kalau kita lihat dari bacaan hari ini, apa benang merah dari surat Rasul Paulus dengan bacaan Injil Matius ini, Romo? Pengalaman dari Paulus dan juga pasti apa yang diperbuat oleh Yesus menjadi pengalaman kita-kita juga. Ketika Paulus mewartakan Injil, tantangan-tantangan itu tidak pernah tanpa
cobaan. Apa artinya kehidupan Paulus tidak pernah tanpa tantangan dan cobaan jatuh bangun. Tuhan Yesus juga sama, merasakan salib yang luar biasa. Tetapi semua tantangan itu tidak membuat patah semangat, berhenti di tengah jalan. Kekuatannya apa? Kekuatannya adalah doa. Maka Paulus juga seringkali berdoa. Yesus mengajari kita berdoa menyendiri. Bahkan tadi mengajari doa Bapa kami. Maka kekuatan rohani kita yang terdalam supaya bisa kita kuat dan setia adalah membina relasi kuat dengan Tuhan di dalam doa. Sehingga saat kita semua jatuh, saat kita semua banyak tantangan, cobaan, kita punya kekuatan. Bahwa kita sudah punya pondasi yang kuat. Seperti sebuah pohon, kalau pondasinya sudah kuat, betapapun ada angin, dia tidak akan tercabut. Rumah yang pondasinya kuat, dasarnya kuat, pasti tidak akan roboh meskipun ada angin yang kuat. Nah, begitu juga kita sebagai umat Kristiani perlu mendapatkan kekuatan rohani dalam relasi kita dengan Tuhan. Relasi Paulus dengan Yesus begitu kuat. Maka meskipun dia harus menderita banyak, dia tetap setia sampai akhir. Harapan kita semua semoga kita juga bisa mencontoh kesetiaan itu melalui doa-doa kita. Baik Romo, Romo banyak hal yang sudah Romo berikan untuk para pendengar rohani, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dan di sini banyak yang kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari untuk sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Ya Romo, banyak hal yang mau kita kupas, cuma waktu jualah yang sudah memisahkan kita, dan sebelumnya kita mohon doa dan berkat dari Romo. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, cinta dan perhatian-Mu kepada kami tidak pernah surut. Meskipun kami kadang-kadang tidak setia kepadamu, tapi Engkau senantiasa menguatkan kami dalam setiap perjuangan hidup ini. Melalui berbagai macam ajaran, tindakan, dan pengorbanan-Mu yang suci di kayu salib, dan bangkit dari kematian, peristiwa itu telah memberikan inspirasi dan pondasi kuat bagi Santo Paulus dan juga bagi para murid Yesus dan orang-orang kudus-Mu. Mereka yang telah mengalami banyak tantangan dan cobaan, telah menjalani kesetiaan, sehingga mereka merasa bahagia dan penuh sukacita, sekalipun tantangan dan cobaan serta penderitaan itu mereka alami. Maka dalam merenungkan kehidupan Paulus dan kehidupan Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Semoga di tengah banyaknya cobaan dan tantangan yang kami hadapi, di tengah-tengah dunia dan masyarakat yang tidak mudah ini, kami tetap setia kepadamu. Dan berilah kami kekuatan dan pondasi yang kuat, agar kami semua tidak pernah goyah dalam iman dan setia kepadamu sampai akhir. Semuanya itu kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan semoga kita semua, para pendengar dan para sahabat, dimanapun berada, senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini, dan semoga ini berguna untuk kehidupan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih.
Romo Gunawan Setio dan saya Margaret Indriana mohon undur diri dari hadapan Anda semua dan kita akan kembali pada episode yang berikutnya. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat.